Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar yang diampu oleh Ibu dosen Felani Hendrianti Priyono SPD MPD. Nama Sumedi, nomor induk mahasiswa 2108113194, kelas D. Mahasiswa program studi pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kemudahan dalam menyelesaikan media pembelajaran ini. Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas bimbingannya sehingga penulis mampu memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar dengan materi Al-Quran Hadis kelas 8, yaitu mad layyin dan mad arid disukun. Apabila terdapat banyak kesalahan pada video ini, maka penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Adapun urutan dalam video pembelajaran kali ini yaitu cover pembuka, kata pengantar, daftar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, isi materi, soal latihan, penilaian, daftar pustaka, biografi penyusun, dan cover penutup. Kompetensi inti. KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 1.1, mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. 2.1, menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. 3.1, memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun. 4.1, mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan belajar, siswa harus berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan mendokumentasikan hasil discovery sehingga mampu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan dan menerapkan hukum bacaan mad iwad, mad layyin, dan mad arid disukun dalam Al-Quran surat-surat pendek pilihan dengan bertanggung jawab, disiplin, santun, kerjasama yang tinggi sesuai dengan harapan dan ridho Allah. Materi Al-Quran Hadis kelas 8, mad layyin dan mad arid lisukun. Mad layyin. Sebelum kita lanjutkan, silakan cari di buku paket tentang pengertian, contoh, cara membaca, ciri-ciri.
Pengertian mat layin. Secara bahasa, mat artinya bacaan panjang, layin artinya lunak. Secara istilah, mat layin adalah mat yang terjadi apabila ada ya sukun atau waw sukun yang didahului huruf yang berharakat fathah dan diikuti satu huruf yang sukun karena wakaf. Contoh mat layin terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, la raib. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga, bil ghaib. Surat Al-Baqarah ayat keempat, unzila ilaik. Al-Baqarah di ayat 19, hadharul maut. Cara membaca mat layin dengan mensukunkan huruf yang berharokat setelah huruf mat dengan ketentuan: 1. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Kedua, dibaca panjang 4 harokat atau 2 alif. 3. Dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contoh Quran surah Al-Baqarah ayat kedua, la raiba, dibaca la raib. Ciri-ciri mat layin. Yang pertama, ada ya sukun atau waw sukun. Yang kedua, sebelum ya sukun atau waw sukun, hurufnya berharakat fathah. Yang ketiga, sesudah ya sukun atau waw sukun, ada suatu huruf yang disukunkan karena wakaf. Yang bukan contoh mat layin, Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat kedua, lil muttaqin. Ayat ke-6, alaihim. Ayat ke-14, wa idza khalau. Al-Baqarah ayat ke-19, qasayyibin. Al-Baqarah ayat 17, ma haulahu. Al-Baqarah di ayat 48, syai'a. Mat arid lis sukun. Sebelum kita lanjutkan, silakan cari di buku paket tentang pengertian, contoh, cara membaca, ciri-ciri. Pengertian mat arid lis sukun. Secara bahasa, mat artinya bacaan panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba ada, li artinya karena, sukun artinya mati. Sedangkan secara istilah, mat arid lis sukun adalah mat yang terjadi apabila ada huruf mat, yaitu alif, ya, dan waw yang didahului huruf yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah dan diikuti satu huruf yang sukun karena wakaf. Contoh mat arid lis sukun. Yang pertama yaitu contoh ya sukun di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi lil muttaqin. Contoh waw sukun di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi yu'minun. Yang ketiga, contoh alif. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, as-salah. Cara membaca mat arid lis sukun, yaitu dengan mensukunkan satu huruf sesudah huruf mat. Yang pertama, dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Yang kedua, dibaca panjang 4 harokat atau 2 alif. Yang ketiga, dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Contohnya di surat Al-Baqarah di ayat ketiga,
wa yuqimunas salata. Maka ketika kita praktekkan dalam membaca mad arid lis sukun menjadi wa yuqimunas salah. Ciri-ciri mad arid lis sukun. Yang pertama, ada huruf mad alif, ya dan waw. Yang kedua, sebelum huruf mad alif, ya dan waw berharakat fathah, kasrah dan dhammah. Yang ketiga, sesudah huruf mad alif, ya dan waw ada satu huruf yang disukunkan karena wakaf atau berhenti. Yang bukan contoh mad arid lis sukun. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga. Wa yuqimunas salata wa mimma. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat keempat yaitu walladzina yu'minuna bima. Oke, setelah materi kita coba uji kompetensi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Yang pertama, jelaskan pengertian mad iwad, mad layin, dan mad arid lis sukun menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, untuk menjawab soal nomor 2 dan 3, perhatikan Quran di surat Al-Insan ayat 1 sampai ke 3. Yang ketiga, tulislah hukum bacaan mad iwad yang terdapat dalam ayat tersebut dan jelaskan alasannya. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca wakaf pada setiap akhir ayat tersebut. Yang kelima, Abdullah sedang membaca Al-Quran di surat Al-Quraisy ayat 1 sampai ke 4. Maka setiap akhir ayat ia membaca wakaf kecuali pada ayat ketiga. Tulislah mad layin yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4 yang dibaca Abdullah dan jelaskan alasannya. Yang keenam, jika kalian membaca Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, bagaimana cara membaca setiap akhir ayat dan jelaskanlah alasannya. Pedoman nilai akhir. Untuk mendapatkan nilai akhir, maka jumlah skor perolehan dibagi dengan jumlah skor maksimal dikalikan 100. Untuk menguatkan pemahaman, silahkan dikerjakan latihan soal di buku paket dan tuliskan jawabannya di buku latihan, kemudian kirimkan jawabannya. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है खामोशी का लिया करो।